pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 Mata Kuliah Studi Masyarakat Indonesia kelompok Universitas A Geografi 2021 akan mempresentasikan hasil case method kami yang berjudul Sikap Toleransi dan Moderasi Beragama pada Masyarakat Etnis Tionghoa. Kami mengambil lokasi di Komplek Asia Megamas Medan. Di sini kelompok 2 ada 4 orang. Ada saya sendiri Abdul Rahmat sebagai moderator. Lalu ada Seniman Ubah, ada Monika Melisir Sinaga, kebetulan dia berhalangan hadir karena sakit, dan juga yang terakhir ada Yolanda Pratiwi sendiri. Lalu untuk pendahuluan latar belakang dan lain sebagainya saya silakan kepada Yolanda. Baik, para Yolanda saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana toleransi beragama yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan, keyakinan dan praktik keagamaan untuk diselesaikan dengan damai. Moderasi beragama mencakup sikap lemah atau seimbang dalam menjalankan keyakinan keagamaan yang penuh penghormatan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Masyarakat Tionghoa kerap menghadapi stereotip dan diskriminasi, serta pergeseran politik yang mempengaruhi status mereka dalam masyarakat. Selanjutnya ada beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana sikap toleransi dan budaya moderasi beragama tercermin dalam perilaku dan pandangan masyarakat etnis Tionghoa di Komplek Asia Megamas Kota Medan. Yang kedua, apa faktor-faktor mempengaruhi sikap toleransi dan moderasi beragama dalam masyarakat etnis Tionghoa tersebut. Yang ketiga, apa strategi dan efektif untuk meningkatkan sikap toleransi dan moderasi beragama pada masyarakat etnis Tionghoa di Komplek Asia Megamas Medan. Terima kasih semuanya mendengarkan. Baik, terima kasih kepada Yolanda. Urusan masalah ya, dan juga bikin masalahnya seperti ini untuk mengetahui sikap toleransi masyarakat tersebut, mencari tahu faktor-faktornya, serta mencari tahu apa strategi yang efektif untuk meningkatkan sikap toleransi dan moderasi beragama di Komplek Asia Megamas. Kajian teori yang kami buat juga pertama ada konsep toleransi beragama. Konsep ini secara eksplisit menerangkan bahwasanya toleransi itu ada sikap terbuka dan pengakuan atas perbedaan keagamaan. Jadi setiap agama harus ada toleransi, lalu ada moderasi ataupun kebebasan. Pentingnya sikap seimbang dan terbuka dalam menjaga keyakinan dan praktik keagamaan. Artinya tidak menghalangi agama lain ataupun masyarakat yang beragama lain untuk menjalankan agama. Lalu ada etnis Tionghoa di Medan, di mana etnis Tionghoa di Medan itu jumlahnya ketiga terbesar setelah Batak dan Jawa. Jumlahnya 150.000 orang atau 10%. Kalau di Komplek Asia Megamas sendiri itu jumlahnya berdasarkan observasi kami sekitar 200 orang saja etnis Tionghoa yang ada di komplek tersebut. Lanjut, selanjutnya ada metodologi penelitian. Saya serahkan kepada Simbal untuk Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama lokasi dan waktu. Nah, adapun di sini lokasi penelitian kami yaitu yang berada di Komplek Asia Megamas, tepatnya di Jalan Asia Indah nomor 31, Sukarame 2, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, adapun waktu penelitian kami ya kami dilaksanakan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 28 Maret pada tahun 2024. Nah, kemudian ada juga subjek dan objek. Nah, subjek pada penelitian kami ini yaitu masyarakat Tionghoa yang menjadi narasumber yang sebanyak 4 ya, informasinya. Kemudian juga objeknya, di mana objeknya di sini sikap toleransi dan toleransi beragama, khususnya pada masyarakat di Tionghoa Komplek Asia Megamas Medan. Ada di sini surat data kami yaitu ada 2 ya, data primer yang di mana berupa hasil observasi lapangan dan wawancara kepada 4 informan tadi. Kemudian data sekunder yaitu melalui bahan pustaka seperti literatur dan lain sebagainya. Adapun di sini jenis penelitian dan teknik pengumpulan dan analisis
kasih atas paparan presentasi dari Semar. Ini masih dalam pembahasan. Seperti tujuan kami ada 3. Pertama, kami mencari tahu bagaimana sikap toleransi dan toleransi beragama masyarakat. Setelah kami meneliti, sikap toleransi yang dijalankan oleh masyarakat etnis Tionghoa ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Masyarakat etnis Tionghoa di Kompleks Asia Medan Mas rutin mengadakan berbagai acara kebersamaan dan penghormatan terhadap agama lain. Contoh pada bulan Ramadan lalu, masyarakat etnis Tionghoa meskipun tidak menjalankan ibadah puasa tetap menjalankan seperti berbagi takjil dan lain sebagainya. Itu artinya ada toleransi dan juga moderasi yang sudah dijalankan mereka itu sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Setelah kami analisisnya, ada beberapa faktor yang kami dapatkan. Pertama, sejarah panjang. Jadi masyarakat etnis Tionghoa ini sudah ada di Kompleks Asia Medan itu sekitar tahun 1980-an. Jadi udah 40 tahun mereka di sana. Jadi ada sejarah panjang yang sehingga terjadi toleransi yang sudah terjadi dengan erat. Lalu ada juga faktor ekonomi pendidikan, di mana rata-rata orang etnis Tionghoa itu punya ekonomi yang baik, pendidikan yang baik. Jadi dua hal ini mendorong mereka untuk hidup dengan damai dengan etnis lain. Lalu ada juga pemimpin masyarakat dan juga tokoh agama yang berfungsi untuk merangkul berbagai etnis yang ada. Lalu ada juga ekonomi sosial, pengaruh signifikan. Lalu yang terakhir, apa strategi peningkatan sikap toleransi dan moderasi? Yang pertama, mendorong kolaborasi dalam berbagai kegiatan seperti berbagi bersama dapat memperkuat hubungan antar umat beragama dan membangun rasa saling pengertian. Lalu yang kedua, memanfaatkan kehadiran media massa seperti kita tahu kemajuan teknologi seperti media sosial dapat mendorong peningkatan sikap toleransi dan moderasi beragama oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kompleks Asia Medan Mas. Lalu membangun fasilitas umum bersama seperti masjid, vihara, dan sebagainya dapat mendorong peningkatan sikap toleransi beragama meskipun berasal dari etnis yang berbeda-beda. Serta yang terakhir kemudian penghargaan setiap orang atau individu yang menjalankan sikap toleransi dengan baik ada bagusnya diberikan penghargaan ataupun sebuah apresiasi tertinggi, baik sekedar insentif ataupun barang atau lain sebagainya, agar memicu rasa saling toleransi yang baik dari orang-orang di sekitarnya. Itu strategi yang kami tawarkan. Jadi kesimpulan kami, sikap toleransi dan moderasi beragama yang ditunjukkan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kompleks Asia Medan telah berhasil menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung. Ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan bersama nilai toleransi dan moderasi beragama, masyarakat dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan berbagai etnis. Beberapa contoh nyata itu ditandai dengan berbagai kegiatan yang bersifat kebersamaan, seperti acara keagamaan dan sosial. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Tionghoa ini cermin melalui beberapa hal, seperti tidak mendiskriminasikan etnis lain hingga selalu terbuka dengan diskusi dan acara-acara untuk meningkatkan kebersamaan di dalam masyarakat. Jadi itu saja hasil presentasi kami terkait laporan kami sikap toleransi dan moderasi beragama pada masyarakat etnis Tionghoa di Kompleks Asia Medan. Berbagai salah kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.